Selamat datang Mas Jaya Perkasa. Halo, Mas Jaya Perkasa, bisa dengar suara saya? Halo, Mas Jaya, bisa dengar? Mas Irfan, suara saya bisa jelas terdengar ya? Ya Pak, bisa Pak. Oh, Jelas. Mas Jaya, kok ragu? Halo Mas Jaya? Connecting. Baik ya, kita mulai perkuliahan karena sudah jam 17.44. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Mas Irfan, Mas Jaya. Halo, bisa dengar suara saya? Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Selamat sore semuanya Mas ya. Sore Pak. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Dimana minggu kemarin materi kita adalah dasar-dasar bisnis ekonomi. Ya, minggu kemarin kita membahas mengenai apa itu bisnis, kemudian apa itu kegiatan ekonomi, kemudian apa hubungannya antara bisnis dengan ekonomi. Nah, hari ini materi kita masih lanjutan dari ini, dasar-dasar bisnis dan ekonomi, di mana hari ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Wirausaha. Saya yakin seperti Mas Irfan, Mas Jaya sudah pernah melakukan usaha, berwirausaha. Nah, kewirausahaan itu apa toh? Bahasa Inggrisnya ya disebut sebagai entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan penciptaan ide-ide bisnis. Ya, saya beri warna berbeda merah, penciptaan bisnis atau ide-ide bisnis dan kemauan untuk mengambil risiko, ya, tindakan penciptaan, pengaturan dan pengelolaan suatu bisnis. Itulah yang dinamakan kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya. Jadi kegiatan menciptakan, ya, suatu bisnis dinamakan wirausaha, di mana dalam kegiatan itu ada kemauan untuk mengambil risiko, kemudian tindakan, pengaturan, dan pengelolaan bisnis. Jadi yang namanya bisnis, ya, pasti tidak jauh dari yang namanya resiko. Jadi kemauan untuk mengambil resiko, tindakan, penciptaan, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang dinamakan dengan kewirausahaan. Sedangkan wirausaha itu apa? Entrepreneur dalam bahasa Inggris adalah orang yang mengatur, mengelola, dan menanggung resiko serta menerima keuntungan dalam bentuk
dalam bentuk lainnya dari suatu bisnis. Jadi orangnya atau subjeknya namanya wirausaha. Ketika Anda menciptakan ide bisnis, maka Anda adalah wirausaha. Tapi kegiatan penciptaan bisnis namanya kewirausahaan. Nah, proses kewirausahaan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi peluang, kemudian yang kedua ada pengembangan konsep bisnis baru, kemudian ada evaluasi dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan, selanjutnya ada implementasi konsep, ya. Kemudian ada pemanfaatan serta penuaian hasil dari bisnis yang dijalankan. Nah, contohnya, oke, sebelum masuk ke contoh, ketika kita melakukan sebuah kegiatan kewirausahaan, yang pertama kita identifikasi peluang dulu. Oh, saat ini contohnya karena baru ada musibah corona, peluang apa yang bisa kita lakukan dalam berwirausaha? Kita harus melihat peluang, mengidentifikasi peluang. Oh, contoh saat ini banyak orang yang membutuhkan masker, misal, ya, butuh masker, sehingga Anda mulai memikirkan pengembangan konsep bisnis baru. Masker di pasaran itu kalau masker masker untuk tenaga kesehatan kelihatannya kok langka di pasaran atau sulit ditemukan di pasaran saat ini. Ya, maka Anda membuat konsep baru. Saya buat contoh membuat masker dari kain misal, karena saat ini kain masih murah. Kemudian kalau kita buat dengan harga yang contohnya representatif, ya, bisa menolong orang-orang untuk terhindar dari corona misal. Setelah mengembangkan konsep bisnis baru, kita lakukan evaluasi dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan. Bagaimana nanti proses pemasarannya seperti apa yang perlu kita lakukan. Kalau sudah, baru implementasi konsep. Produk saya masker kain dengan harga murah, kan saya lepas di pasaran. Setelah itu, ya, karena saat ini masker kesehatan sulit ditemukan, ya, banyak yang beralih ke masker kain. Maka secara otomatis produk Anda akan menuai hasil. Ini contoh. Nah, contoh-contoh, ya, wirausaha yang sudah sukses, wirausaha sukses. Ya, contohnya Bill Gates, pembuat Microsoft, ya. Ini produknya Windows. Ini banyak sekali sebenarnya produknya, yang terkenal adalah Windows. Hampir semua komputer atau PC kebanyakan sudah terinstall Windows. Kemudian ada Ray Kroc, pendiri McDonald, di mana daerah di perkotaan kebanyakan, ya, ada McDonald. Kemudian pendiri Sony, ini ada Akihito Morita, sampai saat ini masih bertahan. Kemudian ada Kem Chik, ya, ayam, ini pengusaha ayam, almarhum Bob Sadino dari Indonesia, yang dulu almarhum suka menggunakan celana pendek itu, ya, ini Bob Sadino. Kemudian Bapak Ciputra, almarhum juga, ya, membuat Ciputra Group, banyak anak perusahaannya yang sukses di Indonesia. Nah, saat ini wirausaha yang banyak diminati, apalagi Anda menempuh pendidikan komputer, ya,
banyak membuat aplikasi startup. Nih, contohnya seperti Mark Zuckerberg, nih Facebook, pendiri Facebook, ya, ini kaya raya ini. Kemudian Dan Kaum, pendiri WhatsApp. Nih sebenarnya WhatsApp itu pendirinya banyak, ya. Ada 2 orang, salah satunya Jan Kaum, ya. Nih. Tapi nanti akhirnya akan bergabung ke Facebook karena Facebook di WhatsApp diakuisisi oleh Facebook. Tapi ya ternyata setelah diakuisisi pendiri WhatsApp mengundurkan diri. Begitu juga dengan Instagram. Instagram pendirinya adalah Kevin Systrom. Nah, saya yakin Mas Irfan, Mas Jaya, Mbak Arum punya 3 ini, ya, 3 akun ini Facebook, Instagram mesti punya toh. Tapi setidaknya ya kita mengenal siapa pembuatnya. Meskipun WhatsApp dan Instagram sudah dibeli oleh ya Facebook, sudah diakuisisi oleh Facebook juga, ya. Oke. Kemudian yang saat ini masih atau mampu mengimbangi WhatsApp, aplikasi Messenger karya Pak Pavel Durov, wirausahawan dari Rusia. Ya, kalau orang mengatakan Pavel Durov ini Zuckerberg-nya orang Rusia. Nah, oke. Kemudian contoh lain, ya, YouTube. YouTube, ya, pendirinya salah satunya ada Jawed Karim. Nah, meskipun pendirinya sebenarnya 3 orang, ya, salah satunya yang sepertinya lebih dominan itu Bapak Jawed Karim ini. Ya, YouTube. Nah, saat ini kan baru rame YouTube toh. Ya, era digital. Ya, semua masuk ke YouTube. Ya, iklan larinya rata-rata ke YouTube saat ini. Ya. Nah, makanya banyak para artis yang mencoba ya beralih peruntungan ke YouTube. Karena iklannya banyak. YouTube. Ya. Oke, itu salah satu contoh wirausaha sukses. Ya. Semoga Mas Irfan dengan ikan tuna, Mas Yo. Jualan ikan tuna? Enggak, Pak. Oh, dengan ikan tunanya sukses. Mas Jaya ini apa, Mas Jaya? Halo? Halo, Pak. Nah, punya usaha apa, Mas Jaya? Oh, tidak dengar. Oh, baik, saya lanjut. Dekat masjid soalnya nih, Pak, sebelah masjid. Jadi agak berisik. Tidak terdengar. Oh, ya. Baik, saya lanjut. Ciri-ciri usaha, wirausaha. Ini. Yang pertama harus percaya diri. Tentu, ya. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri, kita tidak akan mampu bangkit untuk berwirausaha. Kemudian memiliki intuisi tajam. Oh, peluang-peluang yang saya dapatkan atau yang tembus saja. Intuisinya harus tajam. Kemudian berorientasi tugas dan hasil. Anda orientasinya tidak hanya hasil saja, tapi tugas juga prosesnya. Bagaimana ketika memproduksi, kemudian memasarkan, kemudian baru orientasi hasil. Kemudian tentunya seorang wirausahawan berani mengambil risiko. Ya. Risiko itu membutuhkan istilahnya nyali seorang wirausahawan. Kemudian memiliki kemampuan memimpin. Jelas seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk memimpin atau manajerial. Kalau Anda punya karyawan banyak, ya
Misalkan di bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penjualan, tentunya Anda harus memiliki kemampuan memimpin. Selanjutnya, orientasi ke masa depan. Oh, produk saya kira-kira bertahan berapa lama? Kemudian butuh pengembangan apa agar bertahan lebih lama lagi? Usahawan. Kemudian sikap tanggap terhadap perubahan. Nah, kalau ada perubahan ya, dari ya keadaan atau kondisi yang ada itu cepat tanggap. Selanjutnya memiliki kreativitas yang tinggi. Pasti itu didukung dengan banyak karyawan ya dari staf, ya ide-ide staf ditampung kemudian diwujudkan dalam bentuk kreativitas. Nah, identifikasi peluang bisnis itu ada fase-fasenya. Fase pendekatan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang pertama adalah fase menemukan gagasan. Seperti yang saya kemukakan tadi, ya, kalau kita melihat peluang berarti kita harus menemukan gagasan. Kemudian fase untuk mengidentifikasi peluang bisnis dalam kaitannya dengan gagasan tadi. Setelah menemukan gagasan, ya identifikasi peluangnya ya kira-kira bagaimana. Nah, fase untuk menemukan gagasan ya itu ada pada yang pertama diri sendiri. Ya. Oh, dilihat dari pasar yang ada, saya harus seperti ini. Saya harus menciptakan ini dari diri sendiri. Muncul dari diri sendiri, kemudian muncul dari pelanggan. Ya, produk kita semisal kita pasarkan, kemudian dari pelanggan, wah ini ditambahi seperti ini bagus, lebih bagus. Ya, maka ada gagasan yang ditampung. Kemudian dari pesaing, nih, Anda membuat produk A, ya kemudian ada pesaing membuat produk B yang sama jenisnya. Nah, dari situ maka Anda harus menemukan gagasan. Kira-kira ya bagaimana produk Anda bisa lebih unggul dari produk pesaing. Kemudian dari pasar, tentunya ini ya dari pasar. Kemudian dari produk yang gagal. Kita membuat sebuah produk A ternyata di pasaran tidak laku. Bagaimana ya dari kegagalan atau ketidaklakuan ini kita temukan peluang agar nanti bisa ya menciptakan produk baru atau merubah produk yang sudah ada menjadi produk yang ya dinilai pasaran baik gitu. Nah, kemudian fase untuk mengidentifikasi peluang bisnis dalam kaitannya dengan gagasan tadi, yang pertama ada analisis persoalan. Ya pasti itu, oh ternyata ya produk saya tidak laku di pasaran karena apa, persoalannya apa. Kemudian analisis situasi, oh situasi terkini seperti ini, maka biar produk saya bisa laku, ya apa yang perlu saya lakukan. Kemudian merumuskan faktor yang belum diketahui. Ya. Ketika Anda sudah melakukan analisis persoalan, kemudian analisis situasi, Anda rumuskan faktor. Ya. Oh, rencana ke depan biar produk saya ya mampu bertahan dalam soal dan situasi ya seperti ini, maka saya harus merumuskan ya agar produk saya tetap ya bertahan. Yang terakhir tentunya survei pelanggan. Sasarannya seperti apa? Pelanggan sasaran. Produk Anda contohnya diperuntukkan untuk anak kecil. Ya. Anda membuat produk mainan. Ya, maka Anda survei ke pelanggan sasaran. Anak-anak itu biasanya suka mainan seperti apa? Oke. Nah, contoh peluang bisnis yang sukses ini Mr. Burger. Nih, di pinggir-pinggir jalan masih ada ini Mr. Burger. Kendal, Waleri. Ya. Kemudian kebab Bapak Raffi. Nih. Ya, roti unyil. Nih, ini yang di Indonesia Cik Laundry. Nih, laundry. Ya.
Kalau yang berbasis startup ada Amazon.com, ada Yahoo.com, ada Google.com. Ya, peluang bisnis yang sukses. Ya, startup dan lain-lain. Nih. Ya. Begitu saya kira materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum ada, ini saya beri tugas mandiri. Satu kelas hanya 3 orang ternyata ya. Iya, Pak. 3 orang. Jadi tugasnya sendiri-sendiri aja. Ya, membuat makalah tentang usaha produk atau jasa dengan format ini. Ada pendahuluan, deskripsi usaha, kemudian aspek perencanaan unit usaha, dinilai dari aspek pemasaran, aspek SWOT, ya, kemudian aspek keuangan, dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Ya, kalau ada pustaka, cantumkan daftar pustaka, kemudian daftar riwayat hidup anggota. Karena hanya satu kelas 3 orang, berarti ya tugasnya sendiri-sendiri. Ini maksimal, jadi bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Mandiri. Iya, tugas individu yang mandiri. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Nanti materi ini saya share di grup atau Siakat. Ya. Jangan lupa komentar via Siakat ya, kalau videonya sudah saya upload. Nah, kemudian jangan lupa juga, karena ini masih musim corona, tetap jaga kesehatan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Mas Irfan, Mas Jaya, Mbak Harum. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.